Bismillah di dalam berwudu ada perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. 3 pendapat di antara para ulama. Poros perbedaan ini, poros munculnya perbedaan ini, benang merahnya kenapa kok muncul itu? Karena ada sebuah hadis dari Nabi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. La wudu'a, tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Yang tidak menyebut nama Allah itu maksudnya tidak membaca bismillah. Karena banyak hadis, riwayat-riwayat yang banyak itu melafadzkan la wudu'a liman lam yaqul bismillah. Tidak sah wudunya, tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak baca bismillah. Nah, hadis ini kedudukannya sahih ataukah lemah? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya terangkat menjadi hasan li ghairi. Guru saya, guru kami Syekh Muqbil, ulama Yaman, mendhaifkan hadis ini dalam tahqiq beliau tafsir Ibnu Katsir. Beliau punya tahqiq Ibnu Katsir dan beliau mengatakan seluruh hadis-hadisnya lemah, nggak bisa terangkat menjadi hasan li ghairi. Nah, saya pernah membaca bahasnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, satu kitab besar gitu. Dia jabarkan jalan-jalan yang ada. Nah, dari kesimpulan saya membaca tadi, saya condong pendapat yang mengatakan hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairi, berarti hujjah. Nah, kalau sudah itu hujjah dan hadisnya bisa dipakai, tinggal pemahaman di usul fikih. La wudu'a, jenengan kalau dapatkan la sama wudu'a, la itu nafil jinsi, wudu'a itu isim nakiro, itu berarti melalui 3 tahapan. Tahapan pertama nafyul hakiko, meniadakan kenyataan. Kalau kita katakan ini meniadakan kenyataannya, nggak mungkin, karena real kenyataan di dunia ini banyak orang yang wudu nggak baca bismillah, maka nggak mungkin. Nah, kalau ini nggak mungkin, maka turun ke poin kedua, yaitu nafyul siha, peniadaan tidak sah. Karena kita bawa kepada fase pertama itu nggak mungkin, maka turun ke fase kedua, yaitu apa? Nafyun lisha, tidak sah wudunya bagi yang tidak baca bismillah. Nah, kalau andai kata ini nggak bisa, dikarenakan ada dalil yang menyatakan sah wudunya orang yang baca bismillah, itu ada dalil khusus yang menyatakan itu sah, berarti nggak mungkin kita bawa kepada fase yang kedua, lari ke fase ketiga. Apa itu? Nafyunil kamal, meniadakan kesempurnaan. Nah, dari 3 fase tadi, secara kaidah usul kita bicara ilmiah, kita bicara pakai data, Pak. Nah, dari ilmu usul fikih itu menjadikan sebuah aturan mainnya adalah apa? Kalau penafian peniadaan tadi kita bawa kepada peniadaan hakikatnya, peniadaan kenyataannya itu nggak mungkin, maka turun ke fase kedua, yaitu apa? Peniadaan ketidaksahannya. Nah, ini yang paling kuat secara kaidah usul fikih. Maka berarti seorang muslim yang wudunya nggak membaca bismillah sesuai data tadi, maka berarti wudunya tidak sah. Itu data ilmiah dan ada ilmunya gitu loh. Lah kok dikomentari oleh orang kan? Ini masalah khilafiyah. Ana milih ini karena ada data. Satu, hadisnya sahih. Yang kedua, hadisnya bisa dipakai tuh. Yang kedua itu pakai la wudu'a. La sama isim nakiro, itu nafyun li siha. Kalau Anda bawa la sama wudu'a bukan nafyun li siha, nafyun li kesempurnaan, maka Anda dituntut mana dalilnya? Karena kita nggak boleh ke fase ketiga ketika fase kedua itu bisa dibawa ke arah sana.
dan Anda pingin fase Anda bawa kepada fase ketiga, itu harus pakai dalil. Sedangkan tidak ada dalil yang membawa kepada fase ketiga. Berarti tetap di fase kedua. Paham nggih? Itu aturan main kaidahnya. Gitu loh. Jadi kalau Anda memilih, sah saja memilih, tapi kan ada alasan yang menjadikan dekengan Anda memilih itu. Gitu loh. Saya milih ini karena ada dalilnya, dan kaidah usul fikihnya begitu. Jelas nggih? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.